Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu peserta webinar nasional yang dirahmati Allah, yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Salatiga beserta para wakil dekan, para narasumber yang juga hadir pada pagi hari ini, Bu Penny sebagai moderator sekaligus ketua program studi. Terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah pada pagi hari sudah menyiapkan waktu untuk sharing dengan Bapak Ibu semua. Ini lebih bersifat sharing karena apa? Karena bagi saya pembelajaran partisipasi itu pola pembelajaran yang seyogianya memang sudah diterapkan oleh Bapak Ibu semua gitu dalam konteks yang nyata. Ini saya kira satu kehormatan secara pribadi saya bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu guru dari MI SD seluruh Indonesia, dengan dosen PGMI seluruh Indonesia. Ini alhamdulillah saya bisa berinteraksi. Bapak Ibu, materi yang disampaikan ke saya ini memang cukup menarik ya. Ini lebih pada pembicaraan tentang pembelajaran daring sebenarnya, pembelajaran daring partisipatif di era new normal untuk pendidikan dasar. Ini kenapa menarik? Karena saya bisa memastikan perubahan pola pembelajaran yang hari ini berlangsung itu pola pembelajaran yang mungkin banyak pihak yang merasa terganggu, banyak pihak yang mungkin juga merasa tidak nyaman sebenarnya karena ya, jadi ketidakpahaman dan mungkin juga karena ada kekurang beranian dalam menerapkan pola pembelajaran. Yang pertama kali saya sampaikan sebenarnya ketika bicara tentang pembelajaran di era new normal itu, ini berbagai macam kebijakan memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kita, dari mulai Permendikbud nomor 3 2020 sampai mungkin juga ada KMA 2791 ya, 791 tentang kurikulum darurat gitu. Nah, bagi saya sebenarnya ini menjadi hal penting gitu untuk dipedomani oleh kita semua. Kenapa? Karena memang hingga saat ini kondisi masyarakat kita, kondisi pandemik hari ini di masyarakat kita itu ini masih terus perlu diantisipasi. Bahkan kalau kita lihat data terakhir kemarin itu posisinya angkanya pada posisi yang saya kira sudah diambang mengkhawatirkan gitu. Sudah hampir 100.000 lebih gitu ya yang bisa kita lihat yang terpapar virus corona ini gitu. Sehingga kalau kita lihat dalam konteks yang lebih spesifik tentu persoalan tentang penyiapan pembelajaran di era new normal ini memang menjadi satu keniscayaan untuk kita coba siasati. Bapak Ibu, yang pertama sebenarnya kalau kita bicara tentang pembelajaran di era new normal itu yang patut diperhatikan tentu adalah acuan tetap mengacu pada kalender pendidikan. Saya kira ini menjadi hal paling penting itu untuk diperhatikan oleh para guru, para peserta, para pendidik. Kemudian juga yang paling penting adalah setiap guru juga harus memperhatikan bagaimana ketercapaian dari kompetensi dasar yang memang itu menjadi rujukan kita dalam mendidik gitu, dalam melakukan sebuah interaksi ya. Tapi yang paling penting sesungguhnya dalam konteks era new normal ini adalah bagaimana juga ada penguatan, kemudian ada penerapan praktek ibadah yang menjadi habituasi buat peserta didik,
dan kepekaan terhadap lingkungan ini juga menjadi hal paling penting. Maka bagi saya sebenarnya di era kenormalan baru dalam konteks pembelajaran ansih melulu knowledge yang memang harus dikedepankan, tapi bagaimana penguatan nilai-nilai karakter itu juga menjadi hal yang penting gitu. Kemudian dalam konteks pembelajaran di era kenormalan baru tentu yang dituntut oleh kita semua adalah bagaimana pelibatan semua komponen gitu. Sebagaimana tadi Pak Prof Mansur ya, Pak Dekan juga sudah menyampaikan bahwa di era kenormalan baru itu yang dituntut sebenarnya bagaimana pelibatan semua komponen dari mulai guru, kemudian orang tua, termasuk juga komponen lain yang memang terlibat langsung dalam pendidikan. Sehingga ketika bicara tentang pembelajaran di era new normal itu bukan kita harus bergantung sepenuhnya pada pendidik atau guru di sekolah gitu. Tetapi yang penting sebenarnya bagaimana kolaborasi kerjasama yang apik ya antara pihak sekolah dalam hal ini guru itu dengan orang tua, dan ini komunikasi saya kira bisa dilakukan secara terus menerus gitu. Jadi tanpa harus kita saling dalam tanda petik ya menyalahkan gitu siapa yang bertanggung jawab, tapi yang paling utama saya kira adalah bagaimana pelibatan itu muncul di antara beberapa pihak yang terlibat. Pertimbangan utama tentu dalam konteks hari ini di era new normal masih tetap pertimbangan kesehatan, pertimbangan keamanan, dan pertimbangan keselamatan. Maka ketika ada aturan penerapan pembelajaran di beberapa zona, termasuk zona hijau pun, saya kira pemerintah juga tetap memberikan satu kebebasan kepada orang tua untuk mengizinkan atau tidak anak itu belajar offline di sekolah. Karena saya lihat tempat ya itu sudah ada yang berani membuka, berani melakukan kegiatan pembelajaran langsung gitu, offline gitu, walaupun mungkin tetap mempertimbangkan protokol kesehatan. Tapi kalau ini dirasa akan memberikan dampak yang kurang baik atau bahkan akan menimbulkan klaster baru, hemat saya memang sebisa mungkin itu tidak dilakukan secara offline. Pilihan-pilihannya tentu ya saya kira masih menjadi pilihan terbaik gitu untuk pembelajaran yang akan dilakukan di era new normal ini. Kemudian yang selanjutnya tentu kalau pilihan, kalau kondisinya kayak gitu, saya kira saya ingin berbagi saja sebenarnya. Ada banyak konsep ya, ada hibrid, ada blended, tapi bagi saya sebenarnya di pembelajaran di era new normal itu kan kalau lihat konsep pembelajaran jarak jauh yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, sebenarnya kan perpaduan antara pembelajaran yang bersifat daring atau pembelajaran dalam jaringan, kemudian yang kedua itu pembelajaran yang memang ada di luar jaringan. Tapi bagi saya sebenarnya ketika bicaranya konsep daring luring gitu dalam konteks PJJ hari ini yang diterapkan oleh yang menjadi kebijakan oleh pemerintah itu sesungguhnya sama-sama menggunakan sarana prasarana yang erat kaitannya juga dengan teknologi gitu. Ada akses yang memang yang dibutuhkan. Cuma memang perbedaannya ketika bicara daring ini kan interaksinya langsung sifatnya. Tapi konteksnya luring itu atau di luar jaringan ini dia tetap membutuhkan satu tingkat ya, tetapi dia sifatnya tidak langsung gitu. Maka dalam pilihan luring itu saya kira seorang guru itu boleh menyiapkan berbagai bahan yang dikirim, apakah via WA. Tapi kalau sudah bicara WA kan tetap aja ujung-ujungnya juga butuh kuota dan seterusnya. Kemudian mungkin ada channel radio dan seterusnya. Yang selanjutnya dalam konteks pembelajaran
apa pembelajaran digital hari ini bagi saya yang paling utama adalah hari ini sudah ada keterbukaan gitu. Jadi seorang guru, seorang peserta didik boleh melakukan pembelajaran secara terbuka gitu, anytime gitu ya. Dan saya tidak tahu ya kalau di beberapa sekolah itu memang ada batasan waktu untuk belajar, tapi hemat saya sebenarnya pembelajaran di era new normal hari ini itu, di era pandemik hari ini itu, mestinya juga tidak harus ada, batas gitu, dalam konteks misalkan pengiriman tugas gitu ya. Karena kan saya lihat beberapa sekolah itu mungkin juga karena, kaitan dengan apa, dengan, kesiapan dari para guru ya. Ada yang membatasi mungkin hanya sampai, jam 8 malam misalkan itu, untuk pengiriman-pengiriman, ya itu. Kemudian ada juga yang mungkin, saya lihat ada yang full, mungkin full pengertian ya sampai malam, seorang guru masih menerima ya interaksi dengan peserta didik berupa misalkan setoran-setoran hafalan. Nah bagi saya sebenarnya ini satu, nilai yang bisa kita lihat dalam konteks pembelajaran hari ini gitu. Selain memang, pembelajaran daring kah atau pembelajaran virtual, learning kah gitu atau digital learning ini saya sebenarnya ada atau tidaknya virus corona atau pandemik hari ini memang kan kita hari ini memang sudah harus, lihai memanfaatkan, teknologi digital gitu. Jadi bagi saya sebenarnya, ya ini ya, kesiapan kita semua harus sudah siap dengan konteks, penerapan pembelajaran, digital itu. Nah, ini polanya Bapak Ibu, saya kira ini yang coba saya, aplikasikan dari, permen dari pedoman tentang pembelajaran jarak jauh itu. Dan saya lihat memang baik daring maupun luring ini, pada prinsipnya memang, sama-sama menggunakan perangkat dan saya kira ujung-ujungnya juga memanfaatkan satu jaringan, WiFi kuota yang memang harus sudah siap gitu. Tinggal nanti ya kita berdiskusi pilihannya gitu, kita mau seperti apa, apakah daring yang dominan gitu atau luring yang memang, dominan gitu. Karena apa? Karena tidak bisa dipaksakan Bapak Ibu, ketika kondisi di lapangan misalkan, di beberapa daerah sinyal susah gitu, sebagian besar anak tidak punya HP Android, saya kira juga tidak bisa dipaksakan. Maka kalau di beberapa tempat ada yang mungkin orang tuanya harus ke sekolah, mengambil konsep yang disiapkan guru, menyiapkan apa, ke sekolah untuk menyiapkan bahan yang akan dibaca, saya kira ini kondisi real yang memang ada di negeri kita hari ini. Kalau kita coba, simak ILC semalam itu kan luar biasa itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan sebenarnya pada para, peserta, terutama untuk guru-guru SD, guru-guru MI ya tetap semangat dan saya kira, inovasi dan kreativitas itu menjadi hal yang menentukan gitu. Jadi jangan berpikir, kalau kita harus daring ini kuota dan seterusnya gitu. Kalau kita luring berarti kan sekali lagi harus, sama-sama menyiapkan bagaimana bahan itu bisa di-share gitu. Oke, bagaimana dengan pembelajaran digital? Saya, ingin sedikit saja sebenarnya apa sih bedanya, digital learning atau online learning itu dengan offline itu? Eee, sebenarnya kan konteksnya lagi-lagi kalau bicaranya digital learning itu atau online learning itu ya ada media pembelajaran berbasis teknologi di situ. Dan hampir praksis menurut saya, baik daring maupun luring itu semuanya mengarah kepada jaringan pemanfaatan sarana prasarana yang, kaitan dengan teknologi. Eee dan kalau kita lihat di beberapa, bahan gitu ya, kalau sudah bicaranya online itu kan minimal satu memang ada, manajemen ya, ada learning management system memang yang dibangun gitu. Kalau di, tempat, saya mengabdi misalnya di Ciputat itu sekolah yang memang, kita, yang
ada koneksinya di Ciputat, itu ada mungkin saya sebut adalah Madrasah Pembangunan, eee, itu mereka mengembangkan, learning management system-nya ya dengan mungkin memanfaatkan, jaringan yang, atau perangkat yang ada di Google gitu. Makanya yang dikembangkan saya lihat adalah Google Sheet gitu. Jadi, sistem ini saya kira juga menjadi satu pola yang membedakan apakah pembelajaran kita itu, online atau tidak. Kemudian media pembelajaran. Biasanya kalau kita bicaranya tentang online learning ya tentu, media pembelajaran itu, selalu menyuguhkan satu media yang memang interaktif langsung sifatnya direct gitu. Ada Zoom meeting, ada Google Meeting misalkan, atau mungkin juga sekali kita bisa live streaming dan seterusnya. Sementara kalau kita bicara sumber ya mungkin ada banyak sekali gitu, ada kullernya, ada e-book dan lain sebagainya. Dan yang, paling penting saya kira konteks, online learning atau, pemanfaatan, digital learning ini adalah, bagaimana penilaian juga dilakukan secara baik dengan memanfaatkan, jaringan yang memang, itu ada yang ada di sekitar kita. Artinya mungkin kalau kita belajar tentang penilaian atau, melalui, Kahoot misalnya atau Quizizz itu, ini kan akan menarik kalau kemudian bisa dilakukan. Tapi lagi-lagi ketika online learning atau digital learning ini dilakukan, maka, nanti akan berbenturan dengan, perangkat-perangkat yang memang, perlu disiapkan, termasuk dalamnya adalah, kekuatan jaringan itu sendiri. Eee apa yang bisa dilakukan sebenarnya dalam konteks pembelajaran, online hari ini gitu, saya usul sebenarnya begini, Bapak Ibu guru jangan, terganggu dengan banyaknya kompetensi dasar di tema dan subtema yang ada. Maka yang perlu dilakukan adalah, eee, lakukan pemadatan materi dengan memperhatikan materi-materi esensial. Kalau saya, mengusulkan memang perlu ada satu analisis gitu, kira-kira antara satu KD dengan KD yang lain dalam satu tema itu, coba dipilih kira-kira KD mana yang betul-betul esensial. Karena, kalau kita lihat, kalau kita kaji sebenarnya di buku tematik itu ya memang, tidak semua KD itu harus disampaikan, tapi ada KD-KD yang memang itu bisa disimplifikasi gitu Bapak Ibu. Maka, kenapa ini perlu dilakukan? Karena ini kaitannya dengan waktu. Era new normal itu tidak mengharuskan kita memanfaatkan waktu secara full, tapi manfaatkan waktu saya kira secara efektif gitu. Bahkan mungkin juga ada pengurangan gitu, pengurangan waktu. Dari yang tadinya 2 kali 30 menit mungkin bisa jadi sekarang hanya 2 kali 25 menit gitu. Ini kan saya kira satu hal yang perlu dipertimbangkan. Ada multi metode yang mungkin juga harus didorong, harus diterapkan oleh guru gitu. Ketika online learning ini diterapkan, ketika, pembelajaran jarak jauh mungkin saya lebih nyaman sebenarnya menggunakan bahasa pembelajaran jarak jauh. Ini memang harus banyak metode yang, disuguhkan gitu. Karena apa? Karena kita ini kan, belajarnya tidak langsung ya, tidak interaksi langsung dengan peserta didik, tapi kita belajarnya, berbeda tempat gitu loh. Kalau kita bicaranya tentang pembelajaran jarak jauh, maka, pilihan-pilihan berbagai metode yang, interaktif gitu, saya kira itu menjadi hal yang paling urgent. Kemudian, mampu menyediakan juga media pembelajaran yang kreatif gitu. Jadi bagi saya sebenarnya kreativitas itu bergantung bagaimana, respon gitu, respon dan feedback yang nanti akan diberi. Ketika anak-anak dalam memanfaatkan Zoom, tapi kemudian dia tidak, at home misalkan, tidak nyaman, maka Zoom pun saya kira walaupun itu interaktif bisa jadi, salah satu media yang tidak efektif digunakan. Ketika misalkan WA group itu bisa digunakan gitu, sebagai satu media komunikasi gitu, bagi itu juga nggak jadi persoalan gitu. Jadi lagi-lagi ini bergantung pada, tingkat kemampuan, bagaimana seorang guru dan dosen itu memanfaatkan satu konsep media pembelajaran yang, betul kreatif gitu. Ini dilewat saja ya,
Nah, bagaimana agar terjadi pembelajaran yang partisipatif? Saya hanya mengusulkan saja sebenarnya ada 3 acuan atau 3 pedoman yang memang harus disepakati. Pertama ada pedoman atau panduan yang memang dibuat secara operasional, itu kaitannya panduan untuk orang tua. Kenapa orang tua harus dibuat panduan? Karena mereka yang nanti akan terlibat langsung sebenarnya dalam konteks penyiapan anak-anak belajar. Maka selama PJJ ini berlangsung, hemat saya, ini harus ada satu kesepakatan real antara orang tua dengan sekolah, guru, dan mungkin juga kepala sekolah. Buat secara operasional, apa yang harus dilakukan orang tua itu, termasuk juga guru dan seterusnya. Kemudian yang kedua, konten, bahan ajar yang tepat gitu loh. Jadi kalau kita pilihannya daring dan luring gitu, maka kalau untuk yang daring ini kontennya seperti apa gitu loh. Kemudian kalau luring berarti bahan ajar yang nanti akan di-share itu kayak apa gitu. Nah ini Bapak Ibu saya kira ini juga menjadi hal yang patut dipertimbangkan untuk kita pikirkan gitu. Kalau materi itu didaringkan misalkan secara langsung gitu sifatnya gitu, maka yang perlu disampaikan itu apa gitu loh. Kemudian ragam saluran media juga saya kira ini menjadi hal yang paling utama, tapi perhatikan kondisi lingkungan, baik lingkungan orang tua terutama ya, kondisinya seperti apa. Maka sebelum 3 panduan itu dibuat, hemat saya yang paling penting itu adalah lakukan satu pemetaan awal. Kira kondisi peserta didik hari ini itu kayak apa kondisinya? Orang tua kita itu kayak apa? Jadi kalau semuanya memang sudah siap dengan perangkat-perangkat digital, is okay gitu. Berarti daring jangan-jangan itu yang dominan gitu. Ini mohon maaf Bapak Ibu, dengar mungkin sayup-sayup ada anak ngaji. Ini anak saya lagi daring kebetulan. Oke, saya kira ini dilewat saja. Satu slide lagi ya. Bagaimana mengembangkan pembelajaran jarak jauh yang partisipatif gitu. Saya ingin berbagi sedikit saja Bapak Ibu. Partisipatif itu kan sebenarnya konteksnya ada pelibatan peserta didik dalam kegiatan belajaran, baik dari mulai merencanakan bagaimana kegiatan pembelajaran berlangsung dan penilaian pembelajaran juga berjalan. Ini yang jadi kata kunci partisipatif itu hemat saya lebih pada bagaimana kita seorang guru itu mampu mengakomodasi segala bentuk kemampuan yang memang ada di peserta didik untuk bisa kita kembangkan. Artinya kita jangan menganggap bahwa peserta didik itu objek yang mohon maaf tidak bisa dikembangkan, tapi kita harus berpikir bahwa dalam konteks partisipatif teaching and learning ini tentu kita harus menganggap bahwa interaksi peserta didik dan pendidik itu sama sebenarnya. Jadi sama-sama menjadi subjek dalam konteks pembelajaran kita. Nah, tentu paradigma dari participative learning itu, hemat saya adalah kita harus berpikir bahwa pembelajaran aktif itu harus berpusat pada peserta didik. Kembangkan student active learning ini dalam konteks pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian pemanfaatan media, multimedia dalam pembelajaran ini juga akan menjadi pilihan tepat ketika memang partisipatif ini bisa dibangun gitu. Kemudian kolaboratif work dan pembelajaran, saya kira kalau kolaboratif work ini bisa dikembangkan paradigma pembelajaran kita, maka setiap langkah pembelajaran kita yang akan kita tentu kita berpikirnya tidak sendiri, tapi kita akan selalu melibatkan para peserta didik, termasuk juga pilihan-pilihan metodenya. Bapak Ibu, saya sedikit menguat saja ini. Ada 4 teori yang membangun konsep pembelajaran PJJ yang partisipatif itu. Pertama ada
teori tentang community of inquiry gitu ya. Kemudian ada konektivisme ya, kemudian ada teori pembelajaran kolaboratif daring, kemudian ada pembelajaran terpadu. Tapi saya hanya ingin berbagi sedikit saja. Ketika bicara teori community of inquiry ini, sebenarnya dalam konteks pembelajaran jarak jauh itu yang dibutuhkan itu hanya 3. Pertama, kehadiran interaksi sosial. Artinya interaksi sosial itu menjadi kata kunci dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Daring itu saya kira tidak akan ada maknanya ketika tidak ada interaksinya. Kalau hanya menyampaikan, hanya transfer materi gitu ya, saya kira yang dibutuhkan sekali lagi interaksi. Kemudian kehadiran dosen atau guru ya, ini teaching. Kemudian yang ketiga adalah ada aspek kognitif, ini pasti. Nah, saya ingin mengeksplor saja sebenarnya konteks interaksi ini baik dalam konteks daring maupun luring gitu, kaitannya dengan PJJ, ini sesuatu yang niscaya Bapak Ibu. Saya tidak berpikir daring hanya daring ya dalam kacamata saya, tapi ketika luring juga itu diterapkan dalam konteks hari ini gitu, maka yang patut kita cobakan juga adalah bagaimana konsep luring itu muncul satu proses pembelajaran yang betul-betul ada interaksinya gitu loh. Nah, ini bagaimana caranya gitu. Tentu saya kira Bapak Ibu nanti bisa berdiskusi dan kita bisa berpikir apakah misalkan media PPT yang kita kembangkan itu bisa intensif gitu. Ini saya kira di forum ini banyak sekali pakar yang bisa mengembangkan pembelajaran luring itu lebih interaktif sebenarnya. Ini hanya langkah saja sebenarnya. Dalam konteks pembelajaran tentu ya ada perencanaan, ada kegiatan belajar, ada penilaian pasti gitu. Tapi dalam konteks partisipatif teaching and learning ya tentu semuanya saya kira harus terlihat ada pelibatan dari para peserta didik. Nah, yang terakhir mungkin nih Bu Penny, slide terakhir. Bagaimana penerapan PJJ atau partisipatif teaching ini gitu. Bagi saya sebenarnya muara dari model pembelajaran hari ini yang kita terapkan, apakah itu online atau offline learning, itu muaranya sebenarnya hanya pada bagaimana orang guru memilih kira-kira karakter atau nilai yang mau dikembangkan itu seperti apa. Bagi saya kalau ini bisa kita pikirkan tentu pilihan-pilihan dari metode dan seterusnya itu akan tepat sasaran. Contoh misalnya gini, ketika online learning maka metode yang bisa kita manfaatkan tentu manfaatkan forum Google Classroom misalkan ya, atau Zoom meeting langsung atau conference gitu, atau bisa melakukan Google Meet gitu. Tapi kalau kemudian kita tidak pernah berpikir kira-kira kalau kita melakukan Zoom meeting itu kita mau apa sebenarnya? Apa kita hanya menyampaikan materi atau memang ada penguatan karakter yang memang kita ingin kembangkan? Nah, saya berharap memang ketika online learning ini jalan itu, maka yang harus dikembangkan adalah karena ini konteksnya era new normal, maka karakter itu saya kira harus menjadi poin pertama. Misalkan mengembangkan rasa ingin tahu. Berarti pola pembelajaran yang harus dibangun kayak apa? Tanggung jawab misalkan. Kedisiplinannya siapa? Dan yang paling penting saya kira adalah keberanian dan berpikir kritisnya ketika memang online ini jalan gitu. Jadi latih anak-anak kita untuk selalu berkritis gitu. Nah, berpikir kritis itu tidak identik misalkan dengan pembelajaran yang banyak gitu. Saya lebih wise ya menyebut tugas itu dengan challenge saja, dengan tantangan. Maka saya bilang kalau tugas itu ya yang muncul reaksinya nanti seperti video yang viral kemarin itu, Bu Penny gitu, Bapak Ibu semua. Ibu-ibu ada yang berontak gitu, daring gitu. Karena apa? Karena daring identik dengan penugasan. Padahal sekali lagi kalau konteksnya saya bilang pembentukan karakter, pembentukan satu nilai, sekali lagi
mudah-mudahan memang pola pembelajaran daring yang kita lakukan itu memang tidak salah kaprah gitu loh. Karena tidak melulu bicara knowledge, tidak melulu bicara pengetahuan, tapi yang ingin kita kembangkan adalah bagaimana penguatan nilai karakter itu. Nah, kalau yang terakhir, kalau kemudian pilih itu offline learning gitu, atau mungkin bahasa Bu Penny tadi itu touring, bagi saya sebenarnya juga sama, Bapak Ibu. Jadi lakukan sesuatu yang kita buat dalam pembelajaran itu dengan mengarah, dengan fokus pada terapa juga yang mau kita buat gitu loh. Saya menyebut di sini ada habituasi, pembiasaan gitu misalkan gitu. Tapi tetap dalam konteks bagaimana sikap-sikap lain juga ngikut gitu. Nah, kalau konteksnya offline ya tentu mungkin guru menyiapkan PPT gitu, tapi tetap dalam kerangka yang interaktif. Kombinasikan Kenny Master misalkan gitu, kombinasikan misalkan dengan URL YouTube dan seterusnya. Nah, sekali lagi ketika proses luring atau offline jalan, itu jangan sekali-kali berpikir bahwa ini penugasan yang nanti akan membebani, tapi berikan challenge ya, tantangan yang memang mengarah ke satu partisipasi dari para peserta didik untuk kemudian dia bisa memahami secara atau secara kolektif tentang materi yang memang disampaikan oleh para didik. Sehingga konteks pembelajaran offline ini tidak ada kapasitas mengajari hemat saya, tapi kita lebih pada upaya memfasilitasi saja dengan berbagai perangkat instrumen yang memang itu sudah matang disiapkan oleh para pendidik. Saya kira ini Bu Penny yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak terganggu dengan suara-suara anak saya lagi ngaji gitu. Sekali lagi mohon maaf dan saya kembalikan lagi Bu Penny. Terima kasih.